Tuan Tanah adalah dewa. Bab 719. Jangan meremehkanku. Itu hanya 2 juta. Jika aku tidak bisa memikirkannya, aku tidak akan menyebutkan balapan itu. Xiao Yutong berkata dengan nada menghina. Aku peringatkan kamu, jangan mengumpat. Pang Haohai berkata dengan wajah muram, jika kamu ingin bersaing denganku lagi, kamu bisa. Bawakan aku 2 juta uang tunai. Jika kamu bisa mengeluarkannya sekarang, maka bersainglah sekarang. Jika kamu tidak bisa mengeluarkannya, kembalilah kepadaku ketika kamu sudah punya cukup uang. Siapa yang membawa uang tunai sebanyak itu saat bepergian? Apa kamu tidak takut dirampok? Aku punya puluhan juta di kartuku dan aku bisa mentransfer uang itu kepadamu dalam hitungan menit. Jika kamu tidak berani bersaing, jangan mengada-ada. Xiao Yutong mengeluarkan kartu bank dan berkata dengan angkuh. Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu punya 100 juta di kartu itu? Berhentilah membual dan berikan aku 100.000 yang kamu hilangkan dariku dulu. Kata Pang Haohai dengan nada menghina. Beritahu aku nomor kartu bankmu dan aku akan segera mentransfer uangnya kepadamu. Semakin Xiao Yutong menatap Pang Haohai, semakin dia pantas dipukul. Dia ingin memberinya pelajaran, tetapi menamparnya 2 kali tidak cukup untuk melampiaskan amarahnya, jadi dia sengaja mengusulkan agar Qin Ming dan Pang Haohai berlomba lagi untuk menjebak Pang Haohai. Pang Haohai memiliki motif tersembunyi lainnya dan memanfaatkan perlombaan untuk mempermalukan Qin Ming, yang merupakan cara untuk melampiaskan amarahnya. Namun, setelah setuju, ia memikirkan rencana yang lebih jahat. Jika berhasil, ia akan bisa membalas dendam sepenuhnya. Menurut keterangan Pang Haohai, Xiao Yutong langsung mentransfer 200.000 yuan kepadanya, termasuk 100.000 yuan yang hilang dari Chen Tianyu, agar Pang Haohai dapat merasakan manisnya terlebih dahulu. Uangnya sudah ditransfer kepadamu. Jangan bilang kita tidak sanggup kehilangan. Kita masih bisa mentransfer 2 juta itu kepadamu. Beranikah kamu bermain lagi? Berikan jawaban yang jujur dan jangan biarkan aku meremehkanmu. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Jika kamu bisa mendapatkan 2 juta uang tunai, datanglah kepadaku. Kamu selalu dipersilakan memberiku uang. Setelah memenangkan 200.000, suasana hati Pang Haohai sedikit membaik, dan dia berkata dengan bangga. Baiklah, aku akan menyiapkan uangnya malam ini. Kita akan bertemu besok. Siapapun yang tidak berani bertanding akan menjadi cucu. Xiao Yutong berkata dengan marah, jangan lupa siapkan bagian uangmu. Kita lihat siapa yang lebih baik di arena pacuan kuda. Tidak masalah, sampai jumpa di kompetisi besok. Siapapun yang tidak datang adalah cucu. Setelah mengatakan itu, Pang Haohai melirik Qin Ming dengan sinis dan pergi. Kedua belah pihak sempat berdebat sengit, dan setelah melihat sifat Xiao Yutong yang pemarah, Wei Yuanbo tidak ingin menyinggung perasaannya, jadi setelah bertukar beberapa patah kata santai, dia pun pergi. Yutong, kamu jahat sekali. Kamu memprovokasi anak itu untuk balapan dengan saudara Qin. Bukankah ini jelas-jelas menindasnya? Chen Tianyu juga telah melihat keterampilan mengemudi Qin Ming. Dia yakin bahwa Qin Ming akan mengalahkan Pang Haohai tanpa usaha apapun, dan dia pun bersorak gembira. Xiao Yutong mendengus dingin dan berkata, dia sangat sombong. Melihatnya saja sudah membuatku marah. Dialah yang dipermainkan. Qin Ming menghela napas, kamu hanya mencari masalah. Tidak akan mudah mengalahkannya besok. Paman, janganlah kau merusak moral orang lain dan menghancurkan gengsimu sendiri. Kau telah melihat keterampilan mengemudi orang itu, tetapi dia hanyalah seorang pemula. Tidak mudah bagimu untuk mengalahkannya. Kata Xiao Yutong. Apa yang kau tahu? Mari kita lihat hasilnya dalam perlombaan besok. Tatapan mata Pang Haohai yang galak sebelum ia pergi tidak luput dari pandangan Qin Ming. Orang ini jelas-jelas punya niat jahat. Siapa yang tahu trik apa yang akan ia mainkan selama perlombaan besok? Selain itu, Qin Ming tidak ingin Xiao Yutong tahu tentang dendam sebelumnya antara dirinya dan Pang Haohai, jadi dia tidak menyebutkannya sama sekali. Saudara Qin, sepertinya kamu kenal orang bernama Pang ini. Chen Tianyu bertanya dengan hati-hati. Kita pernah bertemu sekali, tapi dia sepertinya melupakanku. Pang Haohai bersikap seolah-olah dia tidak mengenal Qin Ming selama kejadian itu, dan Qin Ming menggunakan ini sebagai alasan. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan Qin Ming dan yang lainnya meninggalkan stadion dan berkendara ke pusat kota Hangzhou. Setelah makan malam, Qin Ming menolak saran Chen Tianyu untuk pergi ke klub malam dan pergi ke hotel yang dipesan. Ini adalah hotel bintang 5, tidak terlalu jauh dari arena balap, hanya berjarak tempuh paling lama 40 menit, dan sebagian besar peserta balap dari Tornado Racing Club telah memesan hotel ini, yang juga menawarkan diskon pembelian grup. Lingkungan dan kondisi hotel sangat sempurna. Satu-satunya hal yang membuat Qin Ming menyesal adalah Xiao Yutong memesan 2 kamar, satu untuk setiap orang. Ketika mereka naik ke atas, dia sengaja menggoda, Nona, mengapa kamu tidak memesan kamar? Membuang-buang waktu untuk memesan 1 kamar lagi. Mengapa kamu tidak membatalkan 1 saja? Aku akan menginap denganmu malam ini. Xiao Yutong memutar matanya dan berkata, karena kau, dasar mesum, aku memesan 2 kamar. Aku tidak bisa memakanmu, mengapa kau bersikap waspada padaku? Qin Ming cemberut karena tidak puas. Kau lebih menakutkan daripada orang yang memakanku. Kita harus waspada. Xiao Yutong berpura-pura waspada. Lalu mengapa kau membiarkanku menemanimu berlomba?
Apa kau tidak takut aku akan bertindak di tengah jalan? Kata Qin Ming sambil menyeringai jahat. Jangan takut di jalan. Kalau berani menyentuhku, aku akan menendangmu keluar dari mobil dan membiarkanmu berjuang sendiri, kata Xiao Yutong dengan galak. Saat mereka sedang berbicara, lift tiba di lantai 6. Qin Ming mengikuti Xiao Yutong menuruni lift dan berjalan menuju kamar tamu. Masih pagi. Aku akan pergi ke kamarmu dan beristirahat sebentar. Ngomong-ngomong, aku akan mengajarimu beberapa keterampilan balap. Qin Ming mengubah citra jahatnya dan berkata dengan serius. Menurutku itu tidak perlu. Paman, sebaiknya kau beristirahat lebih awal saat kau sudah tua. Tidur lebih awal dan bangun lebih awal akan membuatmu tetap sehat. Sampai jumpa besok. Xiao Yutong tidak terkecoh. Ia tersenyum licik, berjalan cepat ke kamar tamunya, dan membanting pintu hingga tertutup. Gadis licik ini sulit ditipu. Qin Ming berbalik dan berjalan ke kamar tamu berikutnya dengan kecewa. Kamar tamu merupakan kamar bisnis standar, dilengkapi dengan segala perlengkapan rumah tangga seperti TV, komputer, dispenser air, dan lain sebagainya. Akan sangat sayang jika hanya dihuni oleh satu orang saja. Qin Ming menyalakan TV karena bosan, tetapi dia tidak menonton apa yang sedang ditayangkan. Dia hanya ingin membuat suara agar suasana tidak terlalu sunyi. Setelah berbaring selama lebih dari setengah jam, Qin Ming mandi, lalu kembali ke tempat tidur dan mulai duduk bersila dalam meditasi. Garis-garis energi hitam berkelok-kelok melalui tubuhnya seperti ular roh, tanpa halangan, melewati semua meridian utama, beredar melalui tubuh, terus-menerus dan tak ada habisnya. Dalam seminggu terakhir, Qin Ming telah berlatih sesuai dengan instruksi biksu tua itu. Yang terpenting adalah berlatih mengompresi ki sejatinya, dan dia telah mencapai titik kemacetan tertentu. Mengompresi ki seperti mengompresi udara. Semakin Anda mengompresinya, semakin tinggi kepadatannya. Semakin sulit untuk mengompresi lebih lanjut, dan semakin besar gaya eksternal yang dibutuhkan. Setelah kompresi sampai batas tertentu, kompresi lebih lanjut akan menjadi 2 kali lebih sulit, atau bahkan tidak mungkin, dan inilah hambatannya. Untuk dapat menembus hambatan ini, Qin Ming perlu meningkatkan kemurnian energi sejatinya, dan kedua, keterampilannya harus ditingkatkan pesat, tetapi kedua hal ini tidak dapat dicapai dalam waktu singkat. Selain itu, untuk berkultivasi hingga ke tingkat master bawaan, seseorang tidak hanya harus mengasah energi sejatinya, tetapi juga menjaga kondisi pikirannya, jika tidak maka akan sulit untuk meningkatkan kultivasinya. Justru karena dua alasan inilah biksu tua itu membiarkan Qin Ming keluar untuk beristirahat dan melepas lelah. Berlatih keras di balik pintu tertutup tidak akan banyak berpengaruh. Jika Qin Ming tidak dapat memadatkan kinya hingga setipis rambut namun tetap kuat dan tajam seperti biksu tua itu, dia tidak akan pernah mampu menguasai Tousan Blades seumur hidupnya. Tanpa disadari, Qin Ming memasuki kondisi kacau, hampa, dan tanpa pamrih, dan energi sejatinya bergerak mengikuti lintasan tertentu bagaikan suatu program yang ditetapkan. Waktu berlalu dengan tenang. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketukan di pintu membangunkan Qin Ming, yang sedang bermeditasi. Dia mengumpulkan energi sejatinya ke dalam dantiannya, perlahan membuka matanya, dan melirik keluar jendela terlebih dahulu. Di luar gelap gulita dan hari sudah larut malam. Qin Ming sedikit terkejut saat seseorang datang mengetuk pintunya di tengah malam. Ia lalu menoleh dan melihat keluar. Saya melihat seorang gadis anggun berdiri di sana mengenakan rok pendek ungu, mantel wol di bagian luar, dan sepatu hak tinggi setinggi 7 atau 8 cm, yang menonjolkan bentuk tubuhnya yang tinggi. Dia juga berpakaian dengan sangat anggun. Ketika seorang gadis muda mengetuk pintu di tengah malam, Qin Ming langsung menduga bahwa gadis itu sedang memberikan semacam layanan. Situasi ini cukup umum di beberapa hotel berbintang, tetapi biasanya para tamu yang memintanya sendiri. Dong dang dang. Gadis muda itu mengetuk pintu tanpa lelah dan tidak berhenti sampai Qin Ming terbangun. Dia tidak khawatir menyinggung tamu. Paling-paling, dia akan dimarahi. Qin Ming sedikit terganggu oleh suara itu, jadi dia tidak punya pilihan selain berjalan mendekat, membuka pintu, dan berkata dengan tidak senang, mengapa kamu mengetuk pintu di tengah malam? Tidak bisakah kamu membiarkanku tidur? Tuan, maafkan saya karena membangunkan Anda. Wanita muda itu meminta maaf berulang kali dan berkata dengan lembut dan menyentuh, tidak ada kamar kosong di hotel ini. Bisakah saya menginap di sini satu malam? Menginaplah, apakah aku mendengarmu dengan benar? Qin Ming memasang wajah penuh kecurigaan. Seorang wanita cantik berpakaian mewah mengetuk pintunya di tengah malam dan meminta untuk menginap. Dia benar-benar curiga bahwa wanita cantik itu memiliki motif tersembunyi dan mungkin menjebaknya. Wanita muda itu mengangguk berulang kali dan berkata dengan genit, aku tidak akan membiarkanmu tinggal di sini secara cuma-cuma. Kau boleh melakukan apapun padaku. Anggap saja ini sebagai biaya penginapan. Qin Ming bukanlah tipe orang yang tidak bisa menggerakkan kakinya saat melihat wanita cantik. Meskipun wanita cantik di depannya cukup cantik, dia beberapa tingkat lebih rendah dari Gu Qingyi, dan dia tidak akan tergoda atau tergerak oleh hal seperti itu. Saya penasaran. Ada begitu banyak kamar di hotel ini, mengapa Anda tidak mengetuk pintu orang lain, tetapi memilih saya? Aku hanya mengetuk pintu dengan santai. Mungkin ini takdir kita, pengaturan Tuhan. Gadis muda itu tersenyum manis, matanya yang besar dan berair memancarkan percikan api. Akan sulit bagi pria biasa untuk mengendalikan dirinya. Maaf, aku tidak percaya pada takdir.
Kau mengetuk pintu yang salah. Qin Ming dengan tegas menolak permintaan gadis muda itu untuk menginap, menutup pintu, kembali ke kamarnya, dan melanjutkan latihannya. Sekitar 4 atau 5 menit kemudian, terdengar ketukan lagi di pintu, dan seorang gadis muda lainnya datang ke pintu. Dia bukan orang yang sama yang mengetuk pintu tadi. Orang ini mengenakan rok mini hitam berpotongan rendah, setengah memperlihatkan dada indahnya, dan stoking hitam, memancarkan pesona seksi di seluruh tubuhnya. Dia tampak seperti mengenakan pakaian musim panas, tetapi sekarang musim dingin. Aku bertanya-tanya apakah dia akan membeku menjadi es jika dia keluar seperti ini. Apakah ini akhir cerita? Mengapa masih ada yang lain? Qin Ming merasa kesal dan tidak berdaya. Dia tidak bisa begitu saja memarahi gadis yang mengetuk pintu tanpa sopan santun, jadi dia membuka pintu dengan wajah cemberut. Apa yang kamu lakukan? Tolong jangan minta kamar. Pria tampan, apakah Anda butuh layanan? Saya ahli dalam semua jenis keterampilan. Saya jamin Anda akan puas. Jika Anda tidak puas, tidak ada biaya. Gadis berpotongan rendah itu sangat lugas, dengan senyum menawan di wajahnya. Terlepas dari apakah Qin Ming membutuhkannya atau tidak, dia melunak dan jatuh ke pelukan Qin Ming. Bab 720. Dia langsung memelukku begitu kita berselisih paham. Bukankah itu terlalu proaktif? Melihat gadis berpotongan dada rendah itu jatuh ke pelukannya, Qin Ming segera mundur 2 langkah untuk menghindarinya. Gadis berpotongan rendah itu berpikir bahwa meskipun Qin Ming tidak tergoda oleh kecantikannya, setidaknya dia akan berpura-pura membantunya berdiri dan memanfaatkannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Ming benar-benar menghindar dan dia jatuh ke tanah tanpa diduga. Aduh! Gadis berpotongan dada rendah itu berteriak kesakitan dan mendongak dengan iba. Pria tampan, kau sangat tidak sopan, tolong bantu aku berdiri. Kamu jatuh sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Jangan coba-coba menipuku. Qin Ming berkata dengan waspada dan mundur selangkah lagi. Ketika gadis berpotongan rendah itu mendengar kata-kata ini, dia sangat marah hingga hampir muntah darah. Dia belum pernah melihat pria yang tidak sopan seperti itu. Dia bangkit dari tanah dengan marah, mengusap 2 gumpalan daging di dadanya dengan tangannya, dan menatap tajam ke arah Qin Ming. Dasar lelaki bau yang tidak tahu bagaimana bersikap lembut terhadap wanita, aku tidak mau melayanimu lagi. Gadis berpotongan rendah itu saat ini tidak ada bedanya dengan wanita jalang, sama sekali berbeda dari penampilannya yang menawan dan centil tadi. Setelah mengumpat, dia memutar pinggangnya yang seperti ular, melangkah berirama dengan sepatu hak tingginya, dan pergi dengan marah. Apa yang telah kulakukan pada siapapun? Kaulah yang tak tahu malu yang datang kepadaku. Aku tidak menerimamu, tetapi kau memarahiku. Apakah kau punya sopan santun? Qin Ming berkata dengan nada menghina dan kembali ke kamarnya. Qin Ming baru saja duduk di tempat tidur selama 5 menit dan belum memasuki kondisi kultivasi ketika terdengar ketukan lagi di pintu dan seorang gadis berpakaian indah keluar dari luar. Apakah takdirku malam ini adalah bertemu dengan seseorang yang romantis? Wanita terus mendatangiku satu demi satu, tanpa henti. Bisakah aku tidur? Qin Ming tidak terpesona oleh kecantikannya. Dia menyadari bahwa ada gadis panggilan yang mengetuk pintunya satu demi satu. Tidak sesederhana itu. Dia harus dibimbing oleh seseorang. Setelah Qin Ming mengusir gadis ketiga, seseorang datang mengetuk pintu dalam waktu 5 menit. Orang-orang ini tampaknya telah membuat kesepakatan sebelumnya. Setelah mengusir satu orang, 5 menit kemudian, orang lain datang. Mereka terus berdatangan. Akibatnya, hanya dalam waktu setengah jam, 5 atau 6 gadis berpakaian mewah datang mengetuk pintu, yang membuat Qin Ming sangat kesal hingga ia kehilangan kesabarannya. Aku tidak mampu menyinggung perasaanmu, tetapi aku mampu bersembunyi darimu. Setelah mengusir gadis keenam itu, Qin Ming mengetuk pintu kamar tamu Xiao Yutong di sebelahnya. Siapa? Apa yang kau lakukan di sini larut malam? Jika kau tidak tidur, aku juga akan tidur. Xiao Yutong, yang terbangun karena suara itu, membuka pintu dengan marah. Setelah melihat bahwa Qin Ming ada di luar, kemarahannya pun mereda. Ia berkata dengan wajah muram, Paman, tolong periksa jam. Mengapa kau masih terjaga larut malam? Masuklah dan bicara. Sebelum Xiao Yutong bisa menyelesaikan keluhannya, Qin Ming memaksa masuk, melirik keluar seperti pencuri, dan segera menutup pintu. Melihat Qin Ming bertindak diam-diam, Xiao Yutong pun tersadar dan berkata dengan waspada, Paman, apa yang kau lakukan dengan masuk ke kamarku tengah malam begini? Aku peringatkan kau untuk tidak punya niat buruk, kalau tidak aku akan mengebirimu. Tidakkah kau mendengar seseorang mengetuk pintuku? Seorang wanita dari peleton bala bantuan datang kepadaku satu demi satu, dan masing-masing dari mereka lebih feminin daripada dirimu, tetapi aku tidak tertarik pada mereka. Sambil berbicara, Qin Ming menatap Xiao Yutong dari atas ke bawah, yang hanya mengenakan gaun tidur bergambar kartun, dengan ekspresi menghina. Ia melanjutkan, lihatlah dirimu, kamu tidak punya payudara, tidak punya bokong, kamu sama sekali tidak terlihat seperti wanita. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Apakah kamu buta atau masih tidur? Bagaimana mungkin aku tidak seperti wanita? Xiao Yutong berkata dengan marah sambil membusungkan dadanya seolah-olah dia telah menelan bubuk mesiu. Faktanya, Xiao Yutong lebih dewasa daripada teman-temannya, dan memiliki tubuh yang berlekuk. Dia jelas cantik.
Jika dia beberapa tahun lebih tua, dia pasti akan menjadi bencana bagi negara dan rakyat. Satu-satunya kekurangannya adalah dia masih muda dan tidak memiliki pesona wanita dewasa. Qin Ming sengaja mengatakan bahwa Xiao Yutong tidak seperti wanita, tetapi terus menyangkalnya, dia sama sekali tidak seperti wanita, tidak lembut sama sekali, hanya tomboy. Kau benar-benar buta, keluar dari sini. Xiao Yutong mendengus dingin, bersiap untuk membuka pintu dan menendang Qin Ming keluar. Qin Ming menghentikan Xiao Yutong terlebih dahulu, ekspresinya langsung berubah, dan dia menyanjungnya, aku tidak bangun tadi, aku salah, kamu memiliki payudara besar dan bokong besar, kamu lembut dan cantik, siapapun yang berani mengatakan bahwa kamu tidak seperti wanita, aku akan marah pada mereka. Sekelompok pelacur hampir mendobrak pintu rumahku, jadi aku harus bersembunyi di sini bersamamu. Jadi, ada yang ingin kau tanyakan padaku? Mata Xiao Yutong berkilat licik, ia menyilangkan lengannya, bersikap seperti ratu dan berkata, jika kau mengatakan sesuatu yang baik untuk membuatku bahagia, maka aku bisa mengatakan apa saja. Jika tidak, aku akan berteriak bahwa kau menganiaya aku. Nona mudaku yang baik hati, mohon berbaik hatilah dan terimalah lututku. Aku akan berlutut untukmu. Qin Ming tersenyum main-main dan menyanjungnya dengan lembut. Dia perlahan menarik kembali kaki kanannya seolah-olah dia akan berlutut dengan satu lutut. Xiao Yutong mendengus pelan dan menampakkan ekspresi puas, namun rasa puas itu tidak bertahan lebih dari 3 detik, dan dia tiba-tiba merasakan tubuhnya terangkat ke udara. Qin Ming tiba-tiba menggendong Xiao Yutong, berjalan ke tempat tidur dalam 2 langkah, dan melemparkannya ke tempat tidur. Gadis kecil, kalau kau berani mempersulitku lagi, percaya atau tidak, aku akan menganiaya kau sekarang juga. Xiao Yutong segera bangkit berdiri, menatapku dengan marah dan berkata, dasar paman bau, kau mau mati. Beraninya kau menganiaya aku. Coba saja, itu yang kamu minta. Qin Ming terkekeh seperti serigala yang melihat seekor domba kecil, dan tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menutup mulut Xiao Yutong, tetapi tidak mengambil langkah selanjutnya untuk menyerang. Sebaliknya, dia memberi isyarat untuk tetap diam. Diam? Diamlah, apakah kau mendengar ketukan di pintu? Oh. Xiao Yutong meronta beberapa kali dan samar-samar mendengar ketukan pelan di pintu. Namun, karena isolasi suara kamar tamu di Hotel Bintang 5 sangat baik dan fakta bahwa itu bukan ketukan di pintunya, dia tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Kau dengar itu? Ada yang mengetuk pintuku lagi. Para pelacur ini benar-benar menghantuiku. Qin Ming mengeluh, lalu berbalik dan berkata dengan serius, baiklah, berhenti membuat masalah. Tidurlah lagi. Aku janji tidak akan mengganggumu. Setelah mengatakan itu, Qin Ming melepaskan tangannya dan melompat ke sofa di sebelahnya secepat kelinci. Hampir di saat yang bersamaan, Xiao Yutong menendang dengan ganas, namun Qin Ming menghindar terlebih dahulu, dan tendangannya meleset. Hei, aku ketahuan. Aku tidak melihat apa-apa. Qin Ming buru-buru membuat gerakan menutup matanya, dan berkata seolah-olah berhenti melihat, tetapi kelima jarinya terpisah dan matanya masih mengintip melalui celah di antara jari-jarinya. Jika kau melihat lagi, aku akan mencungkil bola matamu dan menginjaknya. Teruslah melihat. Xiao Yutong dengan cepat menutupi roknya, merasa malu dan marah. Dia mengambil bantal dan melemparkannya ke arahnya dengan marah. Terima kasih. Aku hanya khawatir tidak punya bantal. Qin Ming dengan santai mengambil bantal itu, meletakkannya di sofa, menepuknya 2 kali, membalikkan badan dan meletakkan kepalanya di atasnya, menguap dan berkata, selamat malam, sampai jumpa besok. Dasar paman tak tahu malu, siapa yang menyuruhmu tidur di sini? Kau tidak bisa melakukannya dengan cuma-cuma. Semua uang hadiah yang kau menangkan besok akan menjadi milikku sebagai biaya kamar. Kata Xiao Yutong sambil menggertakkan giginya. Besok aku bisa memenangkan hadiah uang beberapa juta. Aku memberimu begitu banyak uang, tidakkah kau mau membantu? Kata Qin Ming sambil tersenyum licik. Aku akan melayanimu, dasar hantu berkepala besar. Apa kau mau dicambuk dan ditetesi lilin? Kata Xiao Yutong dengan marah. Jika Anda ingin menyediakannya, maka saya tidak keberatan menikmatinya. Baiklah, tunggu dulu, aku akan mencambukmu sampai kau menangis mengingat orang tuamu. Setelah berdebat beberapa saat, keduanya berangsur-angsur menjadi tenang, yang satu tidur di tempat tidur dan yang lainnya di sofa, lalu tertidur. Setelah saling mengenal begitu lama, Xiao Yutong sudah mengenal Qin Ming dengan sangat baik. Dia tahu bahwa Qin Ming hanya memanfaatkannya dengan kata-kata dan tidak pernah melakukan hal yang tidak pantas padanya. Jadi dia tidak khawatir Qin Ming akan melakukan hal yang memalukan saat dia tidur, jadi dia tidur tanpa rasa khawatir. Keesokan paginya tiba dengan cepat. Xiao Yutong terbangun dan mendapati sofa itu kosong. Qin Ming sudah pergi entah kemana. Dia bergumam pada dirinya sendiri, paman bau ini punya hati tapi tidak punya nyali. Qin Ming menganggap dirinya bukan seorang pria terhormat atau pencuri tanpa keberanian untuk melakukan kejahatan, tetapi dia memiliki batasan tertentu. Bahkan jika dia ingin menjadi penjahat, dia akan memilih targetnya sesuai dengan situasi mereka. Dia tidak akan memanfaatkan Xiao Yutong. Menurutnya, tidak mudah untuk menyerang seseorang yang dikenalnya. Setelah mandi, Qin Ming dan Xiao Yutong datang ke restoran hotel untuk sarapan prasmanan, atau bisa dikatakan mereka telah makan lengkap untuk balapan hari ini.
Xiao Yutong tampaknya telah melupakan apa yang terjadi tadi malam di tengah malam, dan dia dengan aktif dan antusias memilih berbagai sarapan bergizi untuk Qin Ming. Paman, kamu harus makan lebih banyak, tunjukkan keahlianmu di arena, hancurkan semua lawanmu, dan menangkan juara pertama. Jika seseorang menunjukkan kebaikan kepadamu tanpa alasan, dia adalah pencuri atau perampok. Qin Ming memutar matanya, tidak menunjukkan tanda-tanda penghargaan, dan berkata dengan nada sarkastis, "Gadis, jangan bicara lebih baik daripada bernyanyi. Aku pikir kamu melakukan ini untuk mendapatkan bonus, kalau tidak, mengapa kamu bersikap begitu baik?" Xiao Yutong tersenyum canggung dan berkata, "Kau boleh berkata begitu, tapi tidak sepenuhnya. Aku hanya khawatir padamu. Hanya saat kau kenyang, kau akan punya kekuatan untuk meraih tempat pertama. Jangan terlalu munafik. Aku belum mengenalmu." Qin Ming mendengus dan berkata, "Biar aku buat kesepakatan dulu. Kalau aku menang juara pertama dalam perlombaan hari ini, hadiah uangnya bisa jadi milikmu, tapi uang yang aku menangkan dari taruhan Pang Hao Hai harus menjadi milikku. Kau tidak boleh membiarkanku datang ke sini tanpa imbalan apapun. Kalau kau tidak setuju, aku akan mogok dan kita akan berpisah." Pada saat kritis ini, Xiao Yutong tentu saja tidak akan menentang Qin Ming. Jika dia benar-benar mogok, perjalanan balap ini akan sia-sia. Dia langsung setuju, "Baiklah, kamu putuskan bagaimana membagi hadiahnya, tetapi jika kamu tidak mendapatkan juara pertama, jangan beritahu siapapun bahwa aku mengenalmu. Kakak adalah raja balap yang tidak bermahkota. Tidak sulit bagiku untuk mengalahkan sekelompok pembalap non-profesional," kata Qin Ming dengan sangat percaya diri. Saat itu, dua pria berjas hitam masuk ke restoran, masing-masing membawa koper kulit hitam. Keduanya melihat sekeliling, mata mereka tertuju pada Xiao Yutong, dan mereka berjalan cepat. "Nona, ini benar-benar yang Anda inginkan," dua pria berjas hitam berkata dengan hormat saat mereka mendekat. "Terima kasih atas kerja kerasmu. Letakkan barang-barangmu dan pergi sarapan. Aku yang traktir." Xiao Yutong mengangguk. Kedua pria itu dengan hormat meletakkan kotak-kotak di tangan mereka di kaki Xiao Yutong. Meskipun kotak-kotak itu tidak dibuka, Qin Ming dapat melihat bahwa kotak-kotak itu berisi setumpuk uang kertas merah, setidaknya jutaan dolar. Jelas itu adalah uang tunai yang telah disiapkan Xiao Yutong untuk taruhan balap dengan Pang Hao Hai. Bagi Qin Ming, yang memiliki kekayaan lebih dari 100 juta, 800 ribu hanyalah sejumlah kecil uang. Ia pikir tidak ada artinya jika hanya menang 1 juta dari Pang Hao Hai, dan itu tidak akan mencapai tujuan untuk memberi pelajaran kepada Pang Hao Hai. Ia memutuskan bahwa sebelum pertandingan, ia harus menemukan cara untuk merangsang Pang Hao Hai agar menaikkan taruhan, sehingga pertandingan akan menjadi menyenangkan. Bersambung.